Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru. Harus ada semangat yang baru tentunya. Itu doa dan harapan kami, para gembala, agar hari ini Bapak Ibu, jemaat terkasih semuanya dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Karena apa? Sekali lagi, karena Roh Kudus beserta dan akan memampukan kita. Di bagian yang ketiga ini, kita akan sama-sama kembali lagi belajar ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidupnya kudus. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya tentunya kudus. Nah, mengapa? Mengapa kita harus hidup kudus? Kalau kita berbicara tentang hidup kudus, tentunya kita harus melihat siapa itu Tuhan Allah yang kita sembah. Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang kudus, yang suci. Ingat peristiwa di Taman Eden, Kejadian pasal 3 saat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia karena berdosa, maka diusir oleh Allah. Karena apa? Karena Allah yang maha kudus itu, yang suci itu, tidak bisa bersekutu, tidak bisa hidup bersama-sama dengan manusia yang sudah berdosa. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua, jelas sekali di sana dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ibrani 12 ayat 14 juga berkata, "Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Hidup kudus dalam perspektif orang percaya, sekali lagi itu diperintahkan kepada kita. Diperintahkan. Ada beberapa bagian firman Tuhan. Kalau kita melihat Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan." Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 juga berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus." Sekali lagi, hendaklah kamu menjadi kudus. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang pertama berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita." Dan masih banyak hal yang lainnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sekali lagi berbicara tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya harus kudus. Bukan saja karena Allah kita kudus, tetapi ini adalah perintah bagi kita sebagai orang-orang yang tentunya hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita menjalani hari ini. Mari kita menghidupi hari-hari kita dengan sungguh-sungguh menjaga hidup kita dari kenajisan, hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah miliknya, karena kita adalah bait kudusnya, di mana ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus ini akan menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat menjalani hidup dan menghidupi hidup kami dengan hidup sebagai orang-orang yang benar, yaitu hidup kudus. Mampukan kami Bapa, kuatkan kami Bapa, agar kami tidak dengan sengaja mencemari kehidupan kami dengan kehidupan yang tidak benar, tetapi sungguh-sungguh berusaha mengupayakan kehidupan kami dengan hidup benar dan hidup kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.